alih-alih ya, jangankan mencopot Kapolri, Prabowo Subianto malah melakukan reshuffle terhadap jabatan-jabatan lain. Ya penting juga reshuffle itu ya, terutama reshuffle terhadap beberapa anasir geng Solo misalnya, tetapi tetap orang minta mana pertanggungjawaban seorang Kapolri di dalam kasus atau riot kemarin. Jadi jangan sampai kemudian yang dimintai pertanggungjawaban adalah Presiden Republik Indonesia, karena dia the one and the only dan tidak bisa diganti secara mudah. Tapi seorang Kapolri mudah sekali untuk diganti. Persoalannya adalah Sigit Listio sendiri tidak mengambil sikap yang memudahkan Prabowo Subianto, yaitu dengan mengundurkan diri. Dia hanya mengatakan kalau dimundurkan siap. Itu artinya dia melemparkan beban itu kepada Prabowo Subianto, bukan kepada dirinya sendiri. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh beberapa pihak, oleh Hendardi, oleh Gatot Nurmantio, oleh Anton Permana, oleh Syahganda Nenggolan, agar Prabowo Subianto membentuk tim independen untuk mencari fakta terhadap kerusuhan Agustus lalu. Jangan biarkan Gone with the Wind, berlalu bersama angin. Saya kira yang jelas kami mendapat banyak informasi penjelasan yang sangat memuaskan dari Bapak Presiden. Apa yang kami sampaikan dalam hari-hari yang lalu itu difahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik, sehingga dialog kita hari ini, malam ini, sungguh sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Itu saya kira yang dapat saya katakan. Jadi prinsipnya adalah sejumlah tuntutan yang terkait dengan reformasi di bidang ekonomi, reformasi di bidang politik, dan reformasi di bidang hukum, HAM, dan Hankam secara keseluruhan, yang hakikatnya itu adalah tuntutan dari sejumlah kalangan. Kami sampaikan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak Presiden bersama pemerintahannya bisa menindaklanjuti itu sebagaimana harapan. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Ya, Sobat daerah sekalian, apa yang ingin saya bahas yaitu soal terkait dengan mengapa Gatot Nurmantio sangat ingin sekali melengsarkan atau mencopot atau Kapolri dicopot Sigit Listio. Jadi dia mengatakan ini bukan soal dia suka dan tidak suka, tetapi usul dia itu untuk melindungi Prabowo Subianto. Melindungi dari apa? Melindungi dari dugaan bahwa dia melanggar HAM, ikut bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu, dan kemudian menelan korban jiwa tidak hanya di Jakarta, tidak hanya Afan Kurniawan, tapi juga beberapa nama lainnya. Di Jogja ada, di Makassar ada, kurang lebih 9-10 orang meninggal dunia dalam riot all across the country pada akhir Agustus yang lalu, Sobat daerah sekalian. Dan sekali lagi, ini bukan soal ketidaksukaan ya, sebagaimana dijelaskan oleh Gatot Nurmantio, tetapi ini adalah bentuk tanggung jawab atau masukan dia sebagai mantan prajurit. Jadi Sobat daerah sekalian, penanganan demonstrasi kemarin menurut Gatot Nurmantio menyalahi prosedur, menyalahi SOP, karena tidak ada istilahnya yang namanya
demonstran itu digebukin. Yang ada adalah kalau mereka melawan, mereka dilumpuhkan. Setelah dilumpuhkan, kemudian mereka langsung bukan diamankan ya, langsung diselamatkan. Misalnya kalau perintahnya adalah tembak, maka tembaknya itu harus tembak di kaki atau sesuatu yang tidak mematikan, dan kemudian langsung dibawa tandu untuk mengangkat orang tersebut. Nah, ketidakmampuan polisi dalam melakukan pengamanan tersebut sudah mengakibatkan atau memunculkan korban jiwa. Bahkan kalau dalam kasus di Jogja misalnya, ada dugaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat, ya, sehingga bukan lagi penanganan demo ya untuk melumpuhkan massa, tetapi justru untuk menganiaya massa. Jadi saudara sekalian, kita harus bedakan antara demonstran, pengunjuk rasa, dengan petugas keamanan atau penegak hukum atau petugas keamanan ya, karena yang namanya polisi itu punya 3 fungsi, yaitu fungsi Kamtibmas, fungsi pelindung dan pengayom masyarakat, fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, dan fungsi penegakan hukum. Jadi ketika mereka menangani demo tersebut, sesungguhnya 3 fungsi itu melekat. Mereka lindungi dan ayomi masyarakat, tapi mereka tegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi juga mereka melakukan proses penegakan hukum. Nah, proses penegakan hukum itu tidak dengan memukul atau menyiksa para demonstran, tetapi dengan tindakan-tindakan yang tidak lepas dari 3 fungsi tersebut. Kita harus membedakan antara petugas dan rakyat biasa. Petugas di lapangan dalam demonstrasi seperti itu dilengkapi dengan peralatan, pentungan, gas air mata, bahkan peluru karet, bukan tidak mungkin juga peluru tajam kalau dalam situasi yang tidak memungkinkan. Kemudian baju yang dilapisi anti peluru, kemudian helm dan lain sebagainya. Beda dengan masyarakat sipil yang ya demonstrasi apa adanya. Jadi kita harus membedakan antara demonstrasi, unjuk rasa, dengan mereka yang dari awal pengen berbuat anarkis. Jadi kalau unjuk rasa kemudian mengarah kepada anarkisme, kita harus bedakan mana yang anarkis dari awal, yang memang niatnya untuk membuat keonaran, mana yang tersulut akibat dari demo yang berkembang sedemikian rupa dan tidak mampu dikendalikan oleh petugas keamanan. Jadi saudara sekalian, Gatot Nurmantio mengatakan dia tidak membenci Listio Sigit, tapi yang dia katakan adalah jangan sampai kemudian Prabowo Subianto sebagai presiden akan diklaim dunia internasional sebagai presiden yang melanggar HAM atau membiarkan pelanggaran HAM terjadi dengan tidak memberikan sanksi kepada bawahannya yang hanya harusnya bertanggung jawab. Kenapa kemudian pertanggungjawabannya itu harus kepada Kapolri, saudara sekalian? Sederhana sekali, karena Kapolri lah yang merupakan pucuk pimpinan tertinggi dari kepolisian. Jadi tidak hanya sekedar bicara mencopot Kapolda, karena kejadian ini terjadi di seluruh Indonesia atau paling tidak di kota-kota besar. Artinya sudah masalah nasional. Jadi tidak bisa kemudian hanya didekati pertanggungjawaban Kapolda misalnya. Karena kita juga harus cek apakah aparat yang turun adalah aparat Polda Metro semua, kan tidak. Aparat yang muncul adalah aparat kepolisian, terutama dari Brimob. Jadi memang sudah dikomando dari markas besar, bukan lagi dari Polda Metro Jaya. Nah, ini juga dikaitkan menurut Pak Gatot, karena Prabowo akan bicara di sidang umum PBB. Setelah absen selama 10 tahun, karena Jokowi tidak memiliki kepercayaan diri untuk bicara di forum multilateral seperti itu, maka Prabowo Subianto yang kemudian
mengambil kesempatan untuk menjadi pembicara di acara itu, ya. Dan kesempatan ini tidak boleh disia-siakan, dan Prabowo harus membuktikan bahwa dia adalah presiden yang memberikan harapan kepada bangsanya, bukan presiden yang bakal atau akan menerbitkan kecemasan. Nah, itu yang harus kita pahami sebagai cara berpikir Gatot Nurmantio. Karena kalau di forum PBB tersebut tiba-tiba ada orang yang melakukan aksi demonstrasi terhadap kerusuhan Agustus ini, maka Prabowo dianggap sebagai pihak yang ikut atau yang harus bertanggung jawab. Ikut dan harus bertanggung jawab, iya. Tetapi kemudian bentuk tanggung jawab itu adalah dengan mencopot atau mengganti Kapolri, agar kemudian masyarakat dan termasuk masyarakat internasional itu apa istilahnya ya, memahami, menerima bahwa itu adalah ekses dari demonstrasi dan ada ketidakmampuan aparat yang kemudian ditindak tegas oleh Presiden Prabowo. Nah, sampai hari ini Sobat El sekalian, alih-alih ya, jangankan mencopot Kapolri, Prabowo Subianto malah melakukan reshuffle terhadap jabatan-jabatan lain. Ya, penting juga reshuffle itu ya, terutama reshuffle terhadap beberapa anasir geng Solo misalnya. Tetapi tetap orang minta mana pertanggungjawaban seorang Kapolri di dalam kasus atau riot kemarin. Nah, ini yang kemudian tidak boleh dilupakan begitu saja. Jadi ada common responsibilities. Dan dalam konteks ini tidak hanya dua tingkat di atas, tetapi ini adalah tanggung jawab terakhir. Jadi jangan sampai kemudian yang dimintai pertanggungjawaban adalah Presiden Republik Indonesia, karena dia the one and the only dan tidak bisa diganti secara mudah. Tapi seorang Kapolri mudah sekali untuk diganti. Persoalannya adalah Sigit Listio sendiri tidak mengambil sikap yang memudahkan Prabowo Subianto, yaitu dengan mengundurkan diri. Dia hanya mengatakan kalau dimundurkan siap. Itu artinya dia melemparkan beban itu kepada Prabowo Subianto, bukan kepada dirinya sendiri. Harusnya dia legowo menyatakan mundur, apalagi kasus hilangnya nyawa ini tidak hanya terjadi kali ini saja, tapi juga pada era Sigit Listio terjadi pula peristiwa Kanjuruhan, di mana puluhan atau ratusan ya, orang meninggal dunia karena sekali lagi ada kesalahan prosedur ya, ketika terjadi kepanikan dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, tuntutan masyarakat pun reshuffle atau ganti Kapolri. Terlebih Kapolri ini Kapolri yang sudah paling lama menjabat, karena ketika diangkat jadi Kapolri pada tahun 2021 pada bulan Januari, itu usianya baru 52 tahun. Sementara sebagai seorang Kapolri dia pensiun pada 58 tahun. Jadi bayangkan, dia bisa menjabat Kapolri selama 6 tahun kalau seandainya menunggu sampai masa pensiun. Jadi sekarang kalau Januari nanti dia sampai menjabat, maka Sigit Listio sudah menjabat sudah 5 tahun, dan bisa jadi Kapolri terlama yang menjabat. Tito Karnavian menjabat 2016, kemudian 2019 dia masuk kabinet, jadi cuma 3 tahun saja. Jadi sobat sekalian, sudah sepantasnya kalau pergantian itu dilaksanakan. Jadi sekali lagi, dalam perspektif Gatot Nurmantio, justru ini melindungi Prabowo dari tudingan melakukan crime by omission, paling tidak, yaitu pembiaran dengan tidak mencopot orang yang paling bertanggung jawab terhadap riot dan kerusuhan yang terjadi pada Agustus lalu yang merenggut nyawa 9-10 orang. Itu nyawa manusia ya, bukan nyawa hewan. Karena itu satu manusia pun
yang kehilangan nyawa karena terjadinya ketidakmampuan aparat dalam menangani aksi unjuk rasa, bahkan yang melakukan penghilangan nyawa itu aparat sendiri, maka itu sesuatu yang tidak boleh dan tidak bisa dimaafkan. Ada sesuatu yang salah dalam penanganan demo yang dikatakan Gatot Nurmantio. Selanjutnya bisa ditonton ya, wawancara Hersubeno, Arif dan Gatot Nurmantio yang juga tayang di RH Channel, karena memang Pak Gatot menginginkan videonya juga tayang. Harusnya saya yang ikut mewawancarai, tetapi karena setting kursinya one-on-one, akhirnya saya menarik diri ya. Jadi begitu sobat RH sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kita semua dalam memberikan perspektif siapa yang sesungguhnya harus bertanggung jawab. Memang kalau kita bicara mengenai demo rusuh kemarin, kita harus bedakan dulu antara aksi unjuk rasa yang memang benar-benar aksi unjuk rasa, di mana pelakunya adalah mahasiswa, badan eksekutif, sebagian buruh, dan sebagian masyarakat atau aktivis, dan itu adalah hal yang murni, hal yang biasa di dalam demokrasi. Sehingga terhadap pengunjuk rasa yang benar-benar ingin menyampaikan aspirasinya tetap harus dihormati, sekalipun dalam menyampaikan aksi unjuk rasa ada kekerasan yang timbul misalnya. Tetapi sekali lagi itu adalah bagian dari cara untuk berunjuk rasa. Sehingga dalam konteks ini yang harus dicari adalah orang-orang yang menunggangi aksi unjuk rasa tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Orang tersebut bisa saja kemudian parcok, anasir-anasirnya, oknum-oknumnya, bisa juga TNI, oknum-oknumnya, sebagaimana dilaporkan oleh Tempo, bisa juga pengusaha hitam yang sekarang sudah menjadi tersangka dan hidup di luar negeri, bisa juga kekuatan politik yang punya agenda dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, pertanggungjawaban terakhir terhadap kerusuhan demo itu adalah seorang Kapolri. Harusnya Presiden Republik Indonesia memecat Kapolri dan bukan memberikan prioritas penggantian kepada menteri-menteri lain, walaupun itu penting ya. Kalau misalnya dikaitkan dengan pertanggungjawaban aksi unjuk rasa, ya harusnya yang ditangani terlebih dahulu adalah seorang Kapolri. Begitu sobat RH sekalian. Nah, susahnya di Indonesia ini tidak ada tradisi malu dan bertanggung jawab kalau gagal melaksanakan tugas, malah melempar beban kepada atasan dengan mengatakan bahwa silakan kalau seandainya mau diberhentikan. Ya bukan begitu, karena ada alasan-alasan tertentu mengapa Prabowo tidak memberhentikan. Mungkin kaitan atau gentleman agreement-nya dengan penguasa Solo sehingga Kapolri tetap bertahan, atau ada sebab-sebab sandra yang kemudian membuat hal tersebut membuat Prabowo tidak bisa bergerak. Tapi menarik juga ketika yang diganti adalah seorang Menko Polhukam, padahal dia bukan yang langsung terjun di lapangan, dia hanyalah melakukan koordinasi. Yang harus terjun di lapangan dan punya pasukan itu ya Kapolri. Ya, kalau Panglima TNI kan perbantuan. Ini bicara tentang menangani kerusuhan. Begitu sobat RH sekalian ya. Mudah-mudahan perspektif ini bermanfaat dan kita tidak, atau jangan tidak ya, penegak hukum mau dan bisa mencari pelaku-pelaku yang memang harus bertanggung jawab. Saya yakin
bukan orang semacam Del Pedro Marhain, bukan Ferry Irwandi, bukan pula seorang pegawai sekretariat ASEAN, bukan pula mahasiswi UBK yang saya lihat juga ikut ditangkap, tetapi mereka yang memang memiliki resources, memiliki sumber daya yang mampu menggerakkan massa, yang mampu membiayai huru-hara, yang mampu membiayai anasir-anasir yang mau merusak dengan kemampuan finansialnya. Nah, itulah yang sesungguhnya harus dicari dan kemudian diburu, bukan masyarakat sipil yang menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Begitu ya sobat era sekalian, cara berpikir yang konstitusional, karena tidak bisa kita kemudian melarang orang untuk menyampaikan aksi unjuk rasa, karena itu adalah bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin, yaitu menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, dan juga bagian dari hak yang melekat sebagai pemegang kedaulatan rakyat atau people's sovereignty yang dianut dalam Undang-Undang Dasar, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Paradigma ini harus dipahami oleh semua penyelenggara negara, khususnya penegak hukum, bahwa dalam negara demokrasi Indonesia atau dalam negara demokrasi konstitusional Indonesia, yang berdaulat adalah rakyat, bukan presiden, bukan Kapolri, bukan Panglima TNI. Ini adalah cara atau paradigma berpikir, ya. TNI persenjatai karena mandat rakyat. Polisi diberikan otoritas penegakan hukum karena mandat rakyat yang dituangkan dalam konstitusi. Itu cara berpikirnya, ya. Jadi tidak boleh kemudian pemegang kedaulatan justru diganggu sepanjang dia melaksanakan haknya sesuai dengan koridor konstitusi. Tapi terhadap mereka yang memang dari awal bukan ingin melakukan aksi unjuk rasa, tetapi betul-betul ingin mengacau, merusak, membakar, kemudian punya agenda untuk menunggangi semua ini, itulah yang harus dicari dan kemudian dimintai pertanggungjawabannya. Sekali lagi, bukan Ferry Irwandi, bukan Del Pedro Marhain, bukan Laras, pegawai sekretariat ASEAN, bukan juga mahasiswa Bung Karno, dan bukan pula mahasiswa atau orang-orang yang kemarin terlibat dalam aksi unjuk rasa yang banyak ditangkap, karena mereka hanyalah orang-orang yang sesungguhnya terjun ke lapangan untuk melakukan aksi unjuk rasa, dan itu dilindungi konstitusi. Kalaupun mereka merusak, tentu skalanya skala yang termasuk pihak yang ditunggangi barangkali, atau pihak yang sebenarnya tidak memiliki agenda politik apa-apa. Sekali lagi, cari dalangnya di belakang layar yang memiliki kemampuan atau sumber daya yang bisa menggerakkan orang. Itu yang harus dicari. Begitu sobat era sekalian, ya. Semoga ini bisa ditonton dan memberikan perspektif. Sekali lagi, saya pun tidak membenci Sigit Listio Prabowo, tapi saya tidak menyukai kelakuan-kelakuan aparat yang bisa merusak demokrasi konstitusional kita setelah tragedi berdarah yang mewarnai reformasi kita. Kita tidak boleh setback, tapi demokrasi harus flourish, berkembang. Tapi tentu demokrasi yang bermartabat, demokrasi yang menghargai perbedaan pendapat, demokrasi yang melancarkan atau mengeluarkan argumen, bukan membuat sentimen, demokrasi yang bernalar, demokrasi yang bukan memaki, tetapi demokrasi yang memberikan fakta dan data, serta analisis yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita boleh mengkritik secara keras siapapun, tetapi tentu kita tidak boleh mengeluarkan ucapan-ucapan yang menghina kemanusiaan, ya.
Jadi degrading humanism tidak boleh. Tapi kritik keras nggak masalah. Kalau saya mengatakan misalnya Jokowi harus diadili, Gibran dimakzulkan, Kapolri dicopot, itu adalah hak konstitusional untuk menyatakan pendapat. Dan apa yang saya sampaikan ini bukan hanya pribadi Refli Harun, tetapi juga banyak disampaikan oleh komponen-komponen masyarakat dan tokoh-tokoh lainnya. Jadi ini adalah people aspiration, ya, not my own aspiration saja, tapi people as aspiration. Nah, saudara sekalian, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh beberapa pihak, oleh Hendardi, oleh Gatot Nurmantio, oleh Anton Permana, oleh Syahganda Nenggolan, agar Prabowo Subianto membentuk tim independen untuk mencari fakta terhadap kerusuhan Agustus lalu. Jangan biarkan gone with the wind, berlalu bersama angin. Itu maksudnya, ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, jadas.